Karena sangat menarik perhatian FBI. FBI akan memaksa mereka berpindah lingkungan. Maka sulit untuk melepaskan diri. Dan kecil kemungkinannya untuk menang jika mereka mengambil tindakan secara langsung. Tapi jika mereka benar-benar mengubah pendapatnya, dia khawatir tidak akan ada kesempatan untuk mengambil tindakan. Jadi setelah mempertimbangkan dengan cermat, Lon memutuskan untuk melepaskan Pavel terlebih dahulu agar tidak menarik perhatian FBI. Saat Pavel mendengar apa yang dikatakan Lon, dia merasa sangat tidak bahagia. Tapi dia juga mengerti bahwa dalam kasus ini, dia pasti tidak bisa terus memikirkan hal itu. Lagi pula, FBI hanya berjarak beberapa distrik dari sini. Jika mereka benar-benar memprovokasi mereka, misi ini mungkin tidak akan selesai. Dan Lord pasti akan menghukumnya saat itu. Jadi, dia hanya bisa mengangguk tak berdaya dan berkata pada Lon, "Tuan, tolong jaga dia untukku di sini. Aku akan kembali dulu. Jika kamu butuh sesuatu, telepon aku." Lon berpura-pura hormat dan berkata, "Baik tuan, hati-hati di jalan." Pavel merasa kesal di dalam hatinya, memutar matanya ke arah Tama. Lalu mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan pergi. Ketika Tama melihatnya keluar, dia berpura-pura lega dan berkata kepada Lon, "Terima kasih atas kerja sama Anda berdua. Kami semua di sini untuk bekerja. Mohon mengertilah." Lon tidak meragukan Tama, jadi dia mengangguk dan berkata, "Semua orang di sini untuk bekerja. Itu bisa dimengerti. Kami mengikuti persyaratan FBI. Dokter, Anda juga harus berusaha untuk tidak membiarkan FBI mengganggu kami." "Oke." Tama mengangguk, lalu dia berbisik, "Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda." Setelah mengatakan itu, Tama berbalik dan berjalan keluar bersama Dr. Chris. Lon melirik ke arah Dr. Chris yang mengikutinya. Dia merasa dokter itu tampak sedikit terkejut. Namun karena dia tidak mahir dalam sugesti psikologis, dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah Tama keluar, dia kebetulan melihat Pavel berjalan ke pintu masuk lift dengan marah. Maka dia segera mengambil beberapa langkah untuk mengikutinya. Pintu lift terbuka dan segera setelah Pavel masuk ke dalam lift, Tama langsung mengikutinya. Melihat Tama mengikutinya ke dalam lift, Pavel merasa sangat marah. Dia menarik kerah bajunya dan bertanya dengan wajah tegas, "Kenapa kamu mengikutiku? Apa kamu memenuhi syarat untuk berada di lift yang sama denganku? Keluar sekarang." Tama terkekeh dan berkata cepat, "Tuan, tolong jangan marah. Aku melepaskan salah satu dari kalian. Ini adalah permintaan FBI. Orang-orang FBI itu tidak melakukan banyak urusan bisnis sepanjang hari. Mereka sangat tidak berguna. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Pikirkanlah, orang besar seperti Anda adalah salah satu tamu paling terhormat di rumah sakit kami. Jika FBI tidak mengomeli saya, memberi saya keberanian, saya tidak akan berani menyinggung perasaan Anda." Dua pujian Tama membuat suasana marah Pavel sedikit mereda. Dia berpikir bahwa dokter di depannya pasti bertindak berdasarkan perintah. Tidak ada orang lain yang bisa mengabaikan permintaan FBI. Apalagi sikap dokter ini rendah hati dan perkataannya menyenangkan. Kemarahan di hatinya agak lega. Jadi, dia berkata tanpa ekspresi, "Kamu benar, semua ini tidak berguna. Mereka tidak tahu bagaimana menangani bisnis mereka. Dan mereka masih merawat keluarga pasien lain. Sungguh menyebalkan." Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum meminta maaf. "Anda benar." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat merendahkan suaranya dan melanjutkan, "Tuan, jangan terlalu cemas. Saya akan menunggu sampai malam untuk mengamati pergerakan FBI. Kalau di malam hari, mereka santai dan tidak terlalu ketat. Jika Anda ingin datang dan berkunjung, saya akan menemukan cara untuk Anda."
Ketika Pavel mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar dan tanpa sadar dia bertanya, "Apa cara ini layak?" Tama bertanya dengan penuh semangat, "Menurutku masalahnya tidak besar. Tapi saya masih harus menunggu sampai malam untuk mengamati. Mereka adalah sekelompok orang yang ketat dan longgar pada satu waktu. Mereka akan lebih tegas ketika pemimpinnya datang, dan menjadi lebih longgar ketika pemimpinnya pergi." Pavel mengira dokter itu ingin menjilatnya. Jadi dia langsung berkata, "Jika kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah ini, aku akan menyampaikan kata-kata baik untukmu di depan ketuamu nanti." Tama berkata dengan penuh semangat, "Oh, Tuan, terima kasih banyak." Karena itu, melihat lift mencapai garasi bawah tanah, Tama berkata, "Tuan, aku akan mengantarmu ke mobil, dan kita akan ngobrol di jalan." Pavel mengangguk. Kali ini dia tidak membawa sopir ketika dia keluar. Jadi dia mengemudi ke sana sendirian. Lon dijemput di bandara. Jadi lebih nyaman bagi mereka berdua untuk berbicara. Saat Pavel berjalan menuju Rolls-Royce-nya, dia bertanya pada Tama, "Menurutmu, pada jam berapa mereka akan lebih santai?" Tama buru-buru berkata, "Cukup dalam 1, 2, atau 3 jam. Ini hampir selesai." Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, "Saya menyarankan Anda, jangan." Sebelum Tama selesai berbicara, Pavel melihat seseorang datang ke arahnya dan langsung menyela. "Ahem, aku serahkan pasiennya padamu." Aku tentu lega, tapi permintaanku adalah kita harus mengirimkan dokter terbaik dan menggunakan obat terbaik. Dan kita tidak boleh meninggalkan gejala sisa apapun pada pasien. Titik. Tama mengangguk cepat bersamaan dengan kata-katanya. "Itu yang saya mengerti, jangan khawatir, kami sangat teliti dalam pekerjaan kami." Pavel bersenandung puas dan berjalan menuju Rolls-Royce. Jadi dia berkata kepada Tama, "Masuk ke mobil dan bicara." "Baik." Tama mengangguk berulang kali dan melihat Rolls-Royce telah terbuka secara otomatis. Jadi dia berinisiatif membukakan pintu untuk Pavel dan memintanya untuk duduk. Kemudian dia pergi ke kopilot, membuka pintu, dan duduk. Setelah masuk, Tama segera menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa Rolls-Royce. Rolls-Royce ini berbeda dengan Rolls-Royce kebanyakan. Kaca, panel pintu, dan sasis seluruh mobil sangat tebal. Ini anti peluru, tahan ledakan, dan tahan penyadapan. Tidak ada alat penyadap elektronik lainnya di dalam mobil. Jadi sangat aman. Saat ini, Tama merasa lega, dan Pavel di sebelahnya merasa santai seperti baru saja tiba di rumah. Sambil mengambil sebotol air dan menyesapnya, dia berkata kepada Tama, "Dalam 2 jam, jika kamu mengizinkanku kembali ke Bangsal, kamu akan mendapat banyak hadiah." Tama tersenyum tipis, melepas topengnya, memandang Pavel, dan bertanya dengan penuh minat, "Saya tidak tahu hadiah apa yang dibicarakan Tuan." Pavel terkekeh, mengulurkan jarinya, dan berkata dengan arogan, "Jika kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 jam, aku akan memberimu $1.000.000 AS. Jika kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam, aku akan memberimu $2.000.000 dolar Amerika." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Tama, mengernyit, dan berkata tanpa sadar, Mengapa kamu terlihat familiar bagiku? Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Saat Cahya Renza meninggal dunia, Teresa masih berstatus pelajar. Oleh karena itu, Pavel sendiri tidak pernah bertemu dengan Cahya Renza. Namun, dia telah dibuat khusus untuk Teresa oleh Black Mamba sejak dia masih mahasiswa. Pada saat itu, ada lebih dari 20 cendekiawan laki-laki muda yang cocok dengannya. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah keturunan Indonesia murni, dan sebagian kecil merupakan keturunan campuran Indonesia dan lainnya. Bahkan ada beberapa orang kulit putih dan kulit hitam.
Alasan mengapa beberapa ras campuran atau bahkan orang kulit putih dan kulit hitam dipilih. Pasalnya, Black Mamba tidak yakin seperti apa pandangan Teresa tentang pemilihan pasangan ketika ia sudah dewasa. Oleh karena itu, mereka memilih lebih dari 20 cendekiawan, laki-laki muda yang berpenampilan menarik. Dan kemudian mereka mulai melakukan pelatihan dan pembelajaran yang ketat. Teresa masih belum tahu kalau cowok-cowok luar biasa yang muncul di sekitarnya di masa lalu, yang mempunyai nilai yang sangat bagus, pengetahuan yang sangat kaya, dan sikapnya yang sopan jauh melampaui teman-teman biasa. Hampir semua cendekiawan dari Black Mamba. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.